Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman yang menonton video kali ini. Nah, perkenalkan, nama saya Melia Sari dengan NIM 190295154 dengan mata kuliah Media Pembelajaran Matematika berbasis ICT dari Prodi Pendidikan Matematika. Dosen pengampu yaitu Bu Mina, SPD MPD, dan Pak Sadam Al-Aziz, SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai software Padlet. Saya telah membagi menjadi beberapa submateri atau subbagian. Yang pertama yaitu pengertian, fungsi, langkah penggunaan, peran Padlet sebagai media pembelajaran matematika, dan kelebihan. Nah, di sini saya pertama akan membahas mengenai pengertian. Padlet adalah salah satu media pembelajaran, basisnya melalui internet, dan fungsinya adalah sebagai tempat atau wadah untuk berbagi informasi dalam bentuk catatan. Catatan yang biasa kita sebut dengan teks, gambar, tautan, link, video, dan lain sebagainya yang disebut sebagai dinding atau wall. Aplikasi ini dapat dioptimalisasikan penggunaannya oleh pengajar dalam suatu kegiatan pembelajaran sebagai pengganti dari papan tulis yang ini bersifat online di dalam sebuah forum kelas. Nah, pengertian tersebut menurut Kulub dan Rehat tahun 2019. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut mengenai pengertian Padlet, maka dapat kita simpulkan bahwa Padlet itu adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah gambar, video, dokumen, dan PDF, berbagi tautan, mengomentari kiriman satu sama lain, membuat dinding publik atau pribadi, dan bertukar informasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari Padlet. Sini Padlet sebagai neutral device mampu beroperasi di berbagai perangkat teknologi yang digunakan setiap orang di masa kini, seperti handphone, komputer, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua yaitu Padlet dapat dijadikan sebagai fasilitator kolaboratif oleh pendidik yang berperan sebagai admin dapat mengontrol kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik tidak bisa masuk secara sembarangan kecuali pada waktu yang ditentukan oleh pendidik. Nah, setelah kita bahas pengertian fungsi, maka kita akan bahas mengenai langkah penggunaan. Yang pertama yaitu kita daftar atau masuk ke aplikasi maupun web dengan akun pribadi. Jika kita punya aplikasinya, maka kita masuk ke akun aplikasi. Jika tidak, kita bisa masuk kepada situs web di internet. Jika menggunakan akun Google, maka dapat masuk dengan single sign out tanpa harus mendaftar lagi. Nah, langkah kedua yaitu jika kita setelah mendaftar, maka tibalah pada halaman pertama atau beranda Padlet seperti gambar yang tertera pada slide. Perhatikan. Nah, langkah selanjutnya yaitu pilih menu Make a Padlet pada ikon berwarna merah muda. Lalu pilih mode Padlet yang akan digunakan. Jangan lupa untuk memahami pola dan penggunaannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat mengubah wallpaper atau background dari Padlet. Nah, jika kita pertama kali membuat Padlet, maka akan tampil layaran atau background seperti ini. Nah, sekarang kita dapat membuat tugas, topik, atau diskusi dengan memilih ikon warna merah muda. Ikon merah muda terdapat di sini dengan simbol plus atau tanda tambah. Nah, di sini simpan hasil tugas, diskusi, atau topik pada bagian ikon titik 3, lalu pilih share or M atau export. Di sini kita dapat membagikan hasil kerja atau hasil kerja papan online kita yang terkait dengan topik pembahasan materi, diskusi. Kita dapat membagikannya melalui tautan link, ataupun kita dapat simpan sebagai gambar, PDF, maupun dokumen lainnya. Nah, langkah selanjutnya itu tutup atau kunci Padlet.
Ini berfungsi agar tidak ada yang dapat mengakses ketika waktu sudah selesai. Nah, setelah kita mengetahui mengenai langkah penggunaannya, maka kita akan masuk kepada peran Padlet sebagai media pembelajaran matematika. Nah, penggunaan Padlet ini sudah mulai dikenal oleh masyarakat dan lingkungan pendidikan khususnya. Padlet ini dirasa sudah cukup lengkap dan memadai dalam membersamai lingkungan pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di era yang serba digital saat ini. Padlet ini juga dapat menjadi solusi tepat guna dalam kegiatan pembelajaran daring di setiap tingkatan pendidikan. Fitur dalam platform Padlet ini tidak kalah menarik dari platform lainnya dapat menjadi pertimbangan dan nilai plus platform Padlet ini dalam meluaskan peminatnya. Sehingga dalam pembelajaran matematika, penggunaan Padlet memiliki peran penting untuk memperjelas pemaparan materi dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai kelebihan software Padlet. Nah, di sini terdapat beberapa kelebihan dari software Padlet tersebut. Yang pertama, tersedia versi gratis. Jadi software Padlet ini dapat kita akses secara gratis dan juga dapat kita akses secara berbayar. Yang kedua itu aplikasi tidak perlu diunduh sehingga ramah memori. Nah, di sini software Padlet dapat digunakan sebebas-bebasnya menggunakan situs web. Tetapi sebaiknya kita menggunakan aplikasi jika kita menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang ketiga itu Padlet mampu menciptakan suasana kelas yang real atau social presence and teaching presence. Karena pendidik dan peserta didik berada dalam satu waktu. Nah, selanjutnya itu semua bisa menyampaikan ide dan gagasan dengan menggunakan teks, audio, ataupun video, ataupun dokumen, dan lain-lainnya. Nah, di sini pendidik juga bisa menyajikan perangkat pembelajaran, bahan ajar, daftar hadir, penilaian secara langsung di kolom Padlet, atau menggunakan link dari web dan Gform yang telah disiapkan sebelumnya. Padlet juga menyediakan fitur tautan yang lengkap. Nah, selanjutnya itu pendidik bisa menata papan tulis online Padlet semenarik mungkin dan menyisipkan aplikasi game edukatif seperti Kahoot atau Mentimeter. Nah, di sini titik beratkan kepada kreativitas pendidik sebagai fasilitator pembelajaran agar dapat membuat papan tulis online atau Padlet ini semenarik mungkin sehingga siswa tidak jenuh untuk melihatnya dan tertarik untuk mempelajari materi yang telah diberikan. Nah, di sini juga dapat guru berkreativitas untuk menyisipkan game edukatif sembari siswa mempelajari materi tersebut. Nah, selanjutnya itu pendidik bisa menata aktivitas belajar lebih variatif, berbasis tugas, atau proyek secara individu, berpasangan, ataupun berkelompok. Dan selanjutnya itu pendidik dan peserta didik bisa berganti peran secara leluasa. Dan yang terakhir, yaitu dinamika kelas. Dalam kelas dapat terrecord secara otomatis, yang dapat diunduh melalui fitur berbagi dan ekspor. Nah, di sini teman-teman sekalian sudah mengetahui mengenai pengertian, fungsi, langkah penggunaan, peran Padlet, dan kelebihannya. Nah, di sini saya akan mencobakan langsung dari penggunaan Padlet tersebut. Nah, di sini saya berperan sebagai guru atau pendidik. Langkah pertama yaitu kita masuk ke situs web Padlet dengan mengetikkan itu www.padlet.com atau sign in. Login to Padlet. Nah, di sini karena saya sebelumnya sudah pernah login dan mendaftarkan akun Google saya kepada Padlet, sebagaimana langkah pertama yang sudah saya jelaskan pada presentasi tadi, maka langsung ketika kita mengetikkan memasuki situs web Padlet, maka kita langsung akan diantarkan kepada layar seperti ini, masuk kepada akun Padlet
akun pribadi dari Padlet. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuat bahan ajar untuk kelas 7 semester 1. Nah, di sini materinya yaitu bentuk aljabar, yang mana tujuannya agar siswa dapat memahami perkalian bentuk aljabar. Nah, saya sebagai guru, langkah pertama yang saya lakukan adalah yaitu memunculkan suatu masalah yang nantinya akan memicu analisis siswa dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dikarenakan kita materinya itu perkalian bentuk aljabar, karena siswa sudah mengetahui dan mempelajari mengenai penjumlahan, pengurangan, serta pengertian bentuk aljabar sebelumnya, maka kita langsung memunculkan suatu masalah. Di sini kita mempunyai satu permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa. Pada kolom yang berwarna hitam. Ayo kita amati. Nah, di sini siswa juga pada bagian bawah yaitu add comment, siswa juga dapat berkomentar maupun memberikan like and dislike-nya. Komentar ini bertujuan untuk bertanya, menanggapi, maupun memberikan jawaban apakah dimengerti soalnya ataupun tidak. Nah, setelah itu jika siswa telah memahami permasalahan yang diberikan, maka di sini guru dapat membantu menyelesaikannya agar siswa dapat mengevaluasi atau memperbaiki kesalahan dari jawaban yang telah diselesaikannya. Di sini terdapat kunci jawaban dari permasalahan pemecahan masalah. Sini siswa juga dapat bertanya apakah jawaban yang dibuat sudah sesuai dengan pemecahan masalah tersebut. Nah, di sini juga saya sudah membagikan tabel perkalian yang dapat membantu siswa untuk lebih mendalami mengenai perkalian bentuk aljabar, sehingga dalam tabel perkalian ini dapat diambil hasil perkalian bentuk aljabarnya seperti pada gambar, yaitu proses pengaliannya dari X tambah A dikalikan X tambah B. Siswa dapat melihat pada gambar yaitu proses dari hasil perkalian bentuk aljabar. Nah, setelah siswa sudah memecahkan suatu masalah, menggali lebih dalam lagi mengenai materi perkalian bentuk aljabar melalui tabel perkalian yang diberikan, siswa juga harus dapat memahami sifat-sifat aljabar. Nah, di sini saya membagikannya dalam bentuk video. Di sini siswa dapat menekan tombol play. Nah, untuk memperbesar layarnya, kita dapat menekan tombol kotak bagian bawah, yaitu full screen. Nah, Padlet ini sudah lengkap dengan berbagai fitur yang dapat memadai siswa dalam belajar. Di sini juga siswa dapat menambahkan komentar maupun like and dislike. Kita juga dapat merubah beberapa fitur ini tergantung dengan kreativitas guru. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya membagikan juga contoh soal perkalian aljabar dalam bentuk video agar siswa tersebut dapat memahami dan tidak jenuh untuk melihat pembelajaran dan menguasai serta memahami pelajaran tersebut. Setelah saya membagikan contoh soal perkalian aljabar, saya menilai kemampuan siswa dengan memberikan tugas, yaitu tugas 1 yang mana dikumpulkan itu dalam bentuk tulis tangan, di-scan dalam bentuk PDF, dan dikirimkan di grup WhatsApp kelas. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan, yang mana di sini jika ada pertanyaan yang kurang jelas atau tidak dimengerti oleh siswa, siswa dapat berkomentar di kolom komentar pada bagian bawah. Nah, di sini merupakan tabel
Nah, di sini merupakan papan online atau Padlet yang kita sebut merupakan suatu media pembelajaran yang sangat lengkap, dilengkapi oleh berbagai fitur yang telah memadai dan banyak digunakan oleh khususnya di dunia pendidikan seperti di sekolah oleh pendidik maupun peserta didik. Nah, setelah saya berperan di sini sebagai guru atau pendidik, saya di sini juga akan berperan sebagai siswa. Nah, setelah saya berperan sebagai guru atau pendidik, di sini saya akan juga berperan sebagai siswa. Nah, di sini sudah terdapat sebagaimana kita login sebagai siswa, sebagaimana kita telah login sebagai pendidik, begitu juga kita login sebagai siswa. Di sini saya sudah berperan sebagai siswa yang mana bernama Gibran, dan di sini saya sudah melakukan langkah pertama untuk masuk ke situs web Padlet. Dan saya akan membuka dari bahan ajar yang telah diberikan oleh guru saya, yaitu Melia Sari. Nah, saya akan membukanya. Nah, pada di sini saya telah mendapatkan beberapa tugas yang mana dalam pertemuan dalam memahami perkalian bentuk aljabar, saya harus memahami bagian-bagian kolom yang telah diberikan oleh guru tadi. Seperti saya sudah bisa menambahkan komentar di sini seperti, baik Bu, saya akan menuliskan. Nah, kita dapat mengirimkannya. Nah, maka di sini tertera bahwa Gibran Adistama itu mengomentari seperti baik Bu, atau kita dapat like pada fitur like, juga unlike bisa juga, dan berkomentar. Nah, di sini saya juga dapat setelah mencari masalah, mencari jawaban dari permasalahan, mengevaluasinya menggunakan kolom pemecahan masalah, memahami tabel perkalian, dan menonton sifat-sifat aljabar seperti ini. Dikali tahun 780 Masehi di Uzbekistan. Nah, jika saya ingin menonton video ini dengan layar full screen juga bisa, mengklik ini. Dia menulis sebuah sifat ini memiliki ciri-ciri operasi hitung terhadap 3 bilangan yang memerlukan bantuan 2 pengelompokan bilangan. Nah, setelah saya memahami, saya dapat berkomentar di sini. Baik, Bu, saya sudah. Nah, di sini kita dapat berkomentar sebagai siswa dan akan ditanggapi oleh guru nantinya. Nah, begitupun dengan contoh soal perkalian. Saya akan mempelajari dengan contoh soal perkalian di sini. Dengan dilengkapi fitur video. Angka yang kedua, jika full yang screen depan juga sini bisa kalikan ditekan dengan belakang pada ikon kotak di bawahnya. Nah, di sini juga ada tugas yang akan saya kerjakan. Kita dapat berkomentar juga di sini, memberikan like sebagai siswa. Nah, baiklah, jika kita sudah berperan sebagai siswa, ada respon dari siswa, maka saya coba akan kembali kepada guru. Nah, di sini saya sudah sebagai guru, yaitu Melia Sari kembali. Di sini
sudah ada nampak mahasiswa yang memberikan komentar, yaitu Gibran Destama. Seperti baik Bu, saya sudah mengerti mengenai sifat aljabar, memberikan like, dan lainnya. Di sini terlihat bahwa siswa kita berkomentar di kolom komentar. Maka dari itu, kita juga bagi siswa yang tidak dapat hadir pada pertemuan ini, maka kita juga dapat menyimpan materi ini dalam bentuk PDF maupun gambar. Nah, di sini saya milih untuk menyimpannya itu PDF. Dengan menggunakan metode molekular protein atau metode nah, di sini dia akan terekspor menjadi file PDF yang mana nanti bisa didownload oleh siswa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Nah, seperti ini. Ada tugas yang mana ada materi juga yang mana telah dibuatkan per kolomnya oleh guru tadi. Dan di sini juga sudah terdapat komentar-komentar yang sudah terangkum dalam dokumen PDF ini. Nah, ini juga dapat diunduh lalu dibagikan kepada siswa. Nah, kita balik kepada Padlet, fitur Padlet tadi, papan online. Nah, di sini jika kita lebih mudahkan siswa untuk melihat kolom chat atau berdiskusi memberikan tanggapan, maka kita dapat invite members atau masukkan siswa kita ke dalam ini. Jadi guru juga berperan penting di sini untuk memasukkan siswa sebagai member, membantu siswa, menanyakan bagaimana cara menggunakan Padlet, dan lain-lain sebagainya. Karena Padlet ini sudah dilengkapi dengan berbagai fitur yang lengkap, yang memadai, dan dapat memotivasi siswa dalam meningkatkan pembelajarannya. Nah, hanya itu presentasi dari saya mengenai software Padlet, yang mana tadi kita sudah mengupas satu persatu pengertian, fungsi, langkah penggunaan, peran, kelebihan, serta sudah mengaplikasikan langsung menggunakan situs web dari software Padlet. Nah, kita sudah sampai pada akhir pembahasan. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah menonton video ini. Dan jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.